Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi atmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sahabat? Berjumpa lagi dengan Abdul Amrin. Sahabat, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat dapat bersilaturahmi dengan para sahabat melalui kegiatan kajian asuransi syariah. Salam salawat kita sampaikan pada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita dalam melakukan kegiatan bermuamalah. Sahabat, mari kita lanjutkan kajian materi kita mengenai materi agen profesional. Dan lalu sahabat, video sebelumnya kita sudah bahas masalah agent yang belum mendapatkan referensi sahabat. Ya. Setelah referensi apa sahabat? Setelah referensi step berikutnya adalah pra pendekatan sahabat. Kalau kita lihat materi kita pertama tentang siklus penjualan, ya setelah referensi siklus selanjutnya adalah pra pendekatan. Ya sahabat, pra pendekatan. Kita besarkan slide-nya sebentar sahabat, ya. Apa pra pendekatan? Gimana caranya untuk melakukan pra pendekatan? Ya sahabat, ya. Nah, pra pendekatan ya sahabat. Ini kita coba bedakan sedikit, ya. Pra pendekatan biasanya sahabat dilakukan dengan cara menelpon, ya. Menelpon adalah salah satu cara paling efektif untuk menghubungi calon nasabah baru. Penting bagi Anda untuk mempersiapkan diri untuk proses melakukan panggilan telepon. Ya. Jadi, agent biasa melakukan pra pendekatan itu melalui telepon. Ya. Sebelumnya di WA, tentu sahabat kan. Di WA, kemudian Bapak, maaf, boleh saya telepon, ya. Kemudian kalau kita dapat lampu hijau bersedia untuk telepon, maka menelpon adalah salah satu cara paling efektif untuk menghubungi calon nasabah baru. Ya, apa saja yang harus kita persiapkan dalam untuk menelpon? Pertama, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Pertama, kita harus mempersiapkan ruangan yang tenang untuk menelpon. Ya, kita cari sahabat ruangan yang cukup tenang untuk kita menelpon sehingga tidak ada gangguan, ya tidak ada tiba-tiba tamu masuk atau tiba-tiba orang ada bicara pada kita. Maka hal yang pertama kita lakukan adalah kita persiapkan ruangan yang cukup tenang dan cukup nyaman untuk kita mulai menelpon. Ya. Kedua, tentukan waktu untuk menelpon. Ya. Maka sahabat, sebelum kita hubungi, kapan kita bisa hubungi calon nasabah tersebut? Ya, kalau sudah dapat janji, maka kita luangkan waktu khusus untuk menelpon. Ya, waktu khusus dan waktu yang cukup untuk menelpon. Jadi, kita tentukan sahabat kapan kita untuk mulai menelpon. Ya, dan berapa lama, maka kita siapkan waktu khusus untuk menelpon. Ketiga, bersihkan meja kita sahabat, ya. Barang-barang yang tidak perlu yang ada di meja kita bersihkan, ya. Suatu meja harus bersih, ya, terhadap barang-barang yang tidak perlu kita gunakan agar tidak mengganggu konsentrasi kita sahabat, ya. Maka meja harus bersih terhadap barang-barang yang tidak perlu kita gunakan, harus bersih. Keempat, siapkan beberapa nama untuk ditelepon. Ya, kita siapkan daftar nama, daftar calon nasabah baru untuk kita telepon. Ya, mungkin kita siapkan ada sekitar 5 nama, bisa sahabat ya. Ya, mungkin kalau nama pertama kita telepon berhalangan, kita coba nama kedua, ya dan seterusnya sahabat. Jadi kita siapkan ya calon-calon nasabah baru yang akan kita telepon. Jadi kita semuanya daftar nasabah baru yang akan kita telepon. Sahabat. Kemudian kelima, hindari gangguan, ya.
hindari gangguan dari suara bising, suara berisik, suara yang mengganggu, atau hindari dari orang yang tiba-tiba masuk ke ruangan kita, ya. Kita hindari dari juga tadi cuaca atau ruangannya panas gitu sahabat ya, nggak akan bisa mengganggu kita sahabat. Jadi kita coba hindari gangguan ya, yang coba dapat mengganggu kita sahabat ya. Sebab itulah ya hal-hal yang kita harus lakukan ketika kita akan mulai menelpon calon nasabah kita yang baru sahabat ya. Yaitu pertama tadi saya katakan, pertama kita siapkan ruangan yang cukup tenang dan yang nyaman ya. Kita siapkan ruangan kantor kita yang cukup tenang dan nyaman ya, agar tidak ada gangguan ya dari pihak luar ya. Nah, kita ditanya lah ya, dan tiba-tiba ada orang masuk gitu ya sahabat, maka kita cari ruangan kantor cukup tenang dan nyaman agar kita tidak dapat gangguan ketika menelpon. Kedua, kita tentukan waktu yang tepat untuk menelpon itu kapan, dan kita tentukan waktu yang cukup untuk menelpon kapan. Jadi kita tentukan waktu yang tepat dan berapa lama untuk kita menelpon. Sahabatnya siapkan sesuai dengan janji kita dengan nasabah tersebut sahabat ya, dan bikin waktu khusus. Ketiga, bersihkan meja terhadap hal-hal yang tidak kita gunakan dalam menelpon, sehingga dapat mengganggu pemandangan kita, dapat mengganggu konsentrasi kita ya. Jika ada suatu barang yang tidak berguna ada di meja kita. Keempat, siapkan beberapa calon nasabah yang akan kita telepon. Siapkan beberapa calon nasabah yang akan kita telepon. Dan kelima, terhadap hindari dari berbagai macam gangguan ketika kita akan menelpon atau ketika kita saat kita menelpon nasabah baru sahabat ya. Mungkin sahabat hal-hal yang harus kita perlukan dalam melakukan pra-pendekatan ya. Pra-pendekatan biasanya yang paling efektif ya dilakukan urgent adalah dengan cara kita menelpon. Kita telepon, kita hubungi nasabah. Dan untuk menelpon itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sahabat. Seperti saya tadi. Baik sahabat, ya video singkat materi yang diberikan hari ini adalah materi pra-pendekatan yang digunakan dan cara menelpon. Ya, mudah-mudahan dapat manfaat bagi sahabat dan dapat kita praktekkan dan dapat keberhasilan sahabat. Terima kasih. Mari kita tutup materi hari ini sahabat dengan membaca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.